Saat lagi perayaan Ekaristi akan kita mulai. Sekadar diinformasikan kepada kita semua bahwa Yesus samaku, oi, Yesus samaku, oi, oh Yesus samaku, Yesus anaka patana molo makiribu boso. Deva dame dia sasi matus peravea. Oh Yesus samaku, oi, Yesus samaku. Deva dadi liga mo silivini, deva daga liga mo ngabo. Tega setan itu zale. Masa konusi mori batu mori tanah. Kami ngete masa minta mori keo batu tanah dia. Maisi toko kolo se toko ase se tebu. Aso le baru koru le moru. Masa ngadaloi ana bumiu Romo Luis batu ngada. Kata baga tuku mumu nungalama papata dewa. Masa ko saran le moro. Kami dia ulizu, kami kau sengaja, tapi omega. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang istimewa ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, seraya berdoa mohon penyertaan Tuhan agar Romo Luis menjadi hambanya yang setia. Mari kita satukan syukur dan permohonan kita dalam perayaan Ekaristi ini sambil menyanyikan lagu pembuka diiringi dengan Umat
Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para imam, para suster, frater, seminaris, bapak mama, om tante, kakak adik, keluarga besar, saudara-saudari, teman-teman orang muda, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Hari ini hari penuh sukacita. Kita bersukacita oleh karena kasih Tuhan nyata dalam seluruh perjalanan hidup kita, khususnya perjalanan panggilan hidup saya. Sebuah perjalanan yang panjang, lika-liku, menantang, dahsyat, tetapi senantiasa diselimuti berkah. Untuk semua hal yang pernah, sedang, dan akan saya lakukan, saya perjuangkan, Tuhan tahu lebih baik. Dia tahu lebih jelas kemurnian dan keberdosaan diri saya. Dia tahu lebih pasti ketulusan hati dan kepalsuan diri saya, hambanya ini. Dan sesungguhnya, untuk segala sesuatu yang tak dapat dijangkau oleh penalaran dan akal budi manusia, saya dan kita manusia hanya dapat berujar, Engkau tahu Tuhan. Demikian saya membingkai semua perjuangan dan perjalanan panggilan hidup saya sebagai imam Tuhan dengan kata-kata Rasul Petrus tadi. Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi Engkau. Pada titik ini kesadaran akan campur tangan Tuhan dalam hidup saya serentak mengingatkan saya bahwa bukan karena saya yang begitu mengasihi Tuhan dengan cara tekun berdoa, ikut aturan selama masa formasi dan segala predikat baik lainnya. Bukan itu. Melainkan karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi dan setia menjaga saya sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kasih itu kini telah memilih dan menabiskan saya hambanya, dan saya diminta dan dipercayakan oleh Tuhan sebagaimana Ia katakan kepada Rasul Petrus untuk gembalakanlah domba-dombaku dimanapun tempat saya diutus. Karena itu mari kita bersatu hati, niat dan wujud yang sama pada hari sukacita ini. Kiranya Tuhan melapangkan jalan panjang imamat saya di hari-hari yang akan datang dengan rahmat kesetiaan, ketaatan, kemurnian, dan kerendahan hati hingga akhir hayat. Agar doa, wujudnya, hati kita dan sukacita kita pada hari ini berkenan pada Tuhan, mari di awal perayaan ini kita memeriksa hati batin kita, memohon ampun pada Tuhan atas segala salah, dosa, dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Puripo, Mama Margaretane, Mama Teresia Ripo, Bapak Leonardus Lebe, Mama Yuliana Mabong, Kakak Yohanes Don Bosco Maku, Kakak Maria Immaculata Uma, Kakak Maria Naring, Bapak Petrus Dati, saudara teman Yuliana Dionisia Nopeo, syukur atas hari ulang tahun anak Maria Aurelia Menu yang pada hari ini genap 7 tahun. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik dan usia yang panjang. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha, betapa luhur segala rencana dan karunia-Mu kepada hamba-Mu ini. Engkau mengetahui segala sesuatu sejak dalam rahim ibuku hingga kini dan masa depan. Engkau mengetahui dan mengenal kerakuhan dan kekuatan hamba-Mu ini. Dalam semua itu, Engkau telah memanggil dan memilih hamba-Mu untuk menjadi alat guna mewartakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Maka berkenanlah kiranya mengaruniakan rahmat-Mu, agar tugas pelayanan imamat ini dapat terlaksana di bawah bimbingan kasih-Mu. Semoga persembahan seluruh diriku naik ke altar-Mu sebagai persembahan yang harum mewangi dan berkenan kepadamu, demi semakin nampaknya kemuliaan-Mu dan persatuan umat manusia seluruhnya. Kami mohonkan ini dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Selidiki kita, Dia mengetahui dan mengerti pikiran kita. Biarkan Dia menjamah hati dan mengerti sabda Tuhan, penerang hidup kita. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depan-Mu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel, pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Demikianlah sabda Tuhan. Katakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Aku keselamatan,
terang ibarat mentari. Tuhan, karya-Mu, karya keselamatan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda,
engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Yang berbahagia Romo Luis beserta ke-6 rekan imam baru, rekan-rekan imam, para biarawan-biarawati, bapak mama, keluarga besar dari Romo Luis, ibu bapak, saudara-saudari umat Allah sekalian yang terkasih dalam Kristus. Injil yang barusan kita dengar diambil dari Injil Yohanes. Bila kita menelusuri Injil Yohanes, berarti masuk ke dalam misteri inkarnasi, misteri penjelmaan. Sabda menjadi daging, Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ada beragam bentuk kehadiran Yesus di antara manusia, dan salah satunya terungkap dalam dialog Yesus dengan Petrus yang barusan kita dengar dari bacaan Injil tadi. Ada 3 pertanyaan berturut-turut yang diajukan Yesus kepada Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Tema sentral pertanyaan-pertanyaan Yesus kepada Petrus ini sebetulnya berpusat pada soal kasih. Kasih Petrus terhadap Yesus. Ada ekseget yang menafsirkan 2 makna berbeda dari kata mengasihi. Yang pertama, mengasihi secara intensif, mengasihi dengan penuh pengorbanan. Dan itulah cara Tuhan. Tuhan tidak tahu atau sedemikian mendalamnya cinta Tuhan kepada manusia, walaupun manusia berdosa berulang kali, bahkan dosa yang sama, tetapi Tuhan sangat mengasihi manusia. Dan ungkapan cinta Tuhan terhadap manusia itu tidak bisa dinyatakan secara lain selain dengan membiarkan atau mengorbankan putranya meninggal untuk menebus kita dari dosa. Dan arti yang kedua dari kata mengasihi adalah bersahabat. Alur gerak ketiga pertanyaan Yesus ini bukan bergerak dari yang kurang ke arah yang lebih mendalam dalam hal mengasihi, melainkan sebaliknya dari tindakan kasih yang intensif, kasih yang penuh pengorbanan kepada kasih sebagai sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat, kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, nampak di sini intensi pertanyaan Yesus kepada Petrus, di mana mau menegaskan bahwa tugas penggembalaan yang diserahkan Yesus kepada Petrus didasarkan pada hubungan penuh percaya dan keakraban persahabatan dengan Tuhan. Dan itu lebih penting atau mendahului nilai-nilai lain seperti kemampuan memimpin. Ini beda dengan di bidang-bidang lain. Kalau di bidang politik, kalau kita akrab dengan orang-orang yang dekatan kita, biasa nanti dituduh KKN. Atau relasi yang terjalin di sana, ya lebih sebagai relasi fungsional, tidak ada relasi personal, tidak ada relasi antara pribadi yang dekat.
Jadi nampak sekarang bagi kita, ciri utama pelayanan sebagai gembala yang diinginkan Yesus, Sang Gembala Agung, yaitu keakraban hubungan yang tidak selalu dapat diungkapkan dan dinilai oleh manusia, melainkan hanya dapat diketahui oleh Yesus yang membaca isi hati. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Demikian jawaban Petrus. Selanjutnya, seperti yang sudah kita dengar tadi dari bacaan Injil Yohanes, ketiga pertanyaan Yesus mendapat 3 jawaban, disusul perintah penyerahan tugas. Gembalakanlah domba-dombaku. Imam baru Romulius beserta bicara saat pertemuan pribadi dalam rasio tentang kisah perjalanan panggilan serta refleksinya. Romulius mengakui betapa Tuhan tahu siapa dirinya dan bagaimana perjuangannya untuk mengikuti Yesus. Sang gembala spontan kepada mamanya tatkala melihat imam minum anggur. Mama, saya mau minum langsung anggur dari piala itu. Tidak semua orang bisa minum langsung seperti itu. Hanya para imam atau para romo. Dalam perjalanan waktu, ungkapan spontan ini tidak diingat lagi. Hilang oleh ramainya pesta sambut baru dan juga oleh keinginan-keinginan lain yang muncul. Biasa, anak-anak kadang macam-macam maunya. Tapi rupanya hal ini diingat baik.